Baik, Bapak, Ibu, Saudara semua, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 6 ayat 1 sampai 56. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Dia membawa kepala itu di sebuah talang dan memberikannya kepada gadis itu,
dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi." Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan," kata mereka kepadanya. "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah laut, sedangkan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilangnya pada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan. Hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan dari Markus 6. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita belajar bagaimana perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ya. Di perikop yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus berangkat dari suatu tempat dan tiba di tempat asalnya. Dan di situ dikatakan bahwa ada banyak jemaat yang cukup besar dan takjub. Namun di sisi lain juga kita melihat bagaimana
penolakan yang Tuhan terima. Nah, penolakan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus ini ternyata berakibat mujizat tidak terjadi di tempat itu. Kalaupun terjadi, di perikop ini dituliskan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Dan di sini kita melihat bahwa ketika ada suatu tempat yang menolak, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya di situ tidak terjadi mujizat itu. Dalam perikop ini kita juga belajar bagaimana Tuhan memberikan statement bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Di perikop berikutnya, Yesus mengutus ke-12 rasul. Kita melihat ini tempo pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Sepertinya tidak berhenti kita mengikuti setiap perikop demi perikop ya Bapak Ibu. Di perikop yang kedua, kita juga bisa belajar di sini bagaimana Tuhan berjalan berkeliling sambil mengajar dan memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Jadi pelayanan Tuhan, teladan Tuhan ketika melayani dengan sambil mengajar, dan di situ juga visi yang kuat, memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan juga berpesan. Selain Tuhan melayani keliling di suatu tempat, mengajar di sana, dia juga terus mengingat bahwa ya memanggil jiwa-jiwa untuk bisa diutus, dalam hal ini ke-12 murid. Dan respon ke-12 murid tadi ya juga sangat baik, karena yang memanggil Tuhan, mereka pergi memberitakan bahwa orang harus bertobat dengan mujizat kuasa Tuhan juga yang dinyatakan. Dan di perikop yang ketiga, Yohanes Pembaptis dibunuh. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana amanat teks teladan Yohanes ya, yang berani menegur kesalahan, menyatakan kebenaran kepada pemimpin, walaupun resikonya di kemudian hari gitu ya, dia mati. Yohanes orang yang benar dan suci itu diakui oleh penduduk pada waktu itu dan diakui oleh pemimpin juga. Dia dilindungi, tapi di satu sisi Tuhan izinkan dia juga mati dengan cara yang sungguh luar biasa. Di perikop yang keempat, kita melihat juga bagaimana mujizat yang terjadi. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Di sini kita juga meneladani kisah para rasul yang selalu berkumpul dengan Yesus. Dan ada karakter yang baik ini ya, yang memberitahukan kepada Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan dan ajarkan. Berkumpul dengan Yesus dan berkumpul kembali dengan Yesus di ayat yang 30 dan memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Tidak ada yang tertutupi, semuanya disampaikan. Di sisi lain juga di perikop ini kita melihat bagaimana kebesaran Tuhan. Seberapapun yang ada di tangan kita saat ini, kita serahkan kepada Tuhan sembari mengucap berkat dan tetap memberi. Di perikop yang kelima, kita juga melihat bagaimana Yesus yang pada waktu itu memerintahkan murid-muridnya untuk berangkat lebih dulu, supaya dia bisa pergi ke bukit untuk berdoa. Kita meladani Tuhan Yesus yang mencari tempat khusus dan waktu khusus untuk berdoa. Dan di sisi lain, waktu Tuhan sedang berdoa, sedang berada di tempat khusus tadi, di bukit tadi, dia melihat, tetap peduli. Tuhan datang
pada waktu itu bahkan menghampiri perahu yang terombang-ambing itu. Kita melihat bagaimana Tuhan di tengah waktu khususnya bersama Bapa pun tetap melihat apa yang terjadi dengan anak-anaknya, dengan para rasul pada waktu itu. Dan dia tidak hanya melihat, tapi dia juga menghampiri, walaupun diresponi dengan ketakutan ya. Dan di situ terlihat di ayat 50 mereka melihat, mereka pun terkejut dan Tuhan pun perlu berkata untuk tenang. Dan jangan takut, aku ini, jangan takut. Dan Tuhan Yesus naik ke perahu, angin pun reda, namun juga kita melihat bagaimana respon murid yang masih waktu itu tercengang dan bingung. Dan yang terakhir di perikop yang ke-6 di Markus 6, kita juga melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Teladan orang-orang Genesaret merespon kehadiran Tuhan Yesus dan murid-murid. Terlihat ketika di ayat 54, ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka mereka berlari-lari ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit. Respon yang sungguh luar biasa. Mereka lari-lari ke seluruh daerah mencari orang sakit dan mulai mengusung orang-orang itu di atas tilam. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi. Respon penduduk di Genesaret mencari, berlari-lari, supaya terjadi kesembuhan mujizat. Bahkan punya iman yang sungguh luar biasa. Kalau di perikop yang pertama itu sampai perlu harus meletakkan tangan. Tapi di perikop yang terakhir di Markus 6 itu cukup menjamah jubahnya. Ini iman yang sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, aplikasi buat kita pada pagi hari ini. Siapkah kita untuk tidak menerima penghormatan dan mengalami penolakan ketika memberitakan firman? Apakah kita siap diutus dengan kuasa Tuhan, melayani bagi Kristus? Dan beranikah kita menegur kesalahan, meskipun ada risikonya? Yang keempat, sudah kita membangun relasi dengan Tuhan, dan tetap terus mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Yang kelima, sadarkah kita Tuhan selalu melihat, peduli, dan datang di setiap pergumulan kita dengan caranya yang ajaib. Dan yang terakhir, sudah kita merespon kehadiran Tuhan itu dengan iman. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Saudara Tanjung sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita terus diberikan urapan yang baru dari Tuhan untuk terus melakukan apa yang Yesus lakukan, siap sedia untuk menjadi murid Kristus, dan terus bersaksi bagi Kristus, terus menjadi murid Kristus yang setia. Kita akan pujikan Datang Roh Kudus, Kau Kurindu. Datang Roh Kudus, Kau Kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan
penuhi urapi kami dengan urapan yang baru. Penuhi kami Tuhan dengan urapan doa. Kami mau sembah, kami mau tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menggerakkan hati kita untuk bermisi. Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan saat kita mengalami penolakan karena Yesus. Kita terus meneladani apa yang Yesus kerjakan untuk menjadi murid Kristus yang bermisi, yang terus memberitakan dan menyatakan kuasa nama Yesus. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan, kami perlu Engkau lebih lagi ya Roh Kudus, supaya Roh Kudus menggerakkan hati setiap kami, memenuhi setiap kami yang join pada pagi hari ini, untuk kami dipenuhi dengan kebenaran-Mu, untuk kami Tuhan terus bersaksi demi nama Yesus. Sekalipun Tuhan ada tantangan, ada penolakan saat kami bersaksi, tapi kami bersyukur Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami menjadi murid Kristus yang bermisi, yang terus menyaksikan nama Yesus. Dan Tuhan, pakai kami dengan tanda-tanda heran untuk menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, supaya kami pun boleh mengalami mujizat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, Tuhan yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.